Yi He dan yang lainnya melihat pemandangan ini tanpa perubahan ekspresi apapun, lagi pula mereka semua tahu identitas Chen Ping. Dan Raja Li melihat naga emas di belakang Chen Ping, dan kekuatan naga yang dilepaskan Chen Ping, dia benar-benar tercengang. Kamu sebenarnya adalah wujud asli dari naga emas. Asteris. Raja Li membuka mulutnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping ternyata adalah wujud asli naga emas. Pantas saja tubuh fisik Chen Ping menjadi begitu kuat setelah bertarung dalam waktu yang lama. Sekarang aku tahu, aku khawatir ini sudah terlambat, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari klan binatang buas. Chen Ping berkata dengan tenang. Raja Li sedikit mengernyit, pandangan di belakangnya terus bergetar, dan nafas di dalam terus beredar. Bahkan jika kamu adalah wujud asli naga emas, hari ini aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Raja Li meraung dengan marah, dan tiba-tiba langit dan bumi menjadi gelap, dan tubuh Raja Li bertambah besar lagi, mencapai puluhan, setinggi kaki. Itu seperti bukit di depan Chen Ping. Raja Li ini menggunakan kekuatan magisnya. Karena Chen Ping memiliki tubuh asli naga emas murni dan kekuatan fisik murni, Raja Li tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping, jadi dia mulai gunakan kekuatan magisnya. Dalam kegelapan, Raja Li menutupi langit dengan satu cakar dan menamparkan Chen Ping. Di hadapan Raja Li, Chen Ping sama lemahnya dengan semut. Semua orang hanya bisa melihat bahwa kegelapan yang menyelimuti sedang menekan, seluruh dunia berfluktuasi dengan hebat, dan seluruh kehampaan sepertinya hancur. Menghadapi pukulan tajam dan menakutkan dari Raja Li, Chen Ping tidak menunjukkan kepanikan apapun. Tubuhnya langsung bangkit dari tanah, menghadap Raja Li yang seperti bukit di depannya. Cakar Raja Li jatuh ke udara, matanya tertuju pada Chen Ping, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan tanda hitam mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Segera bola cahaya besar muncul dan membombardir Chen Ping. Raja Li ini benar-benar putus asa. Dia bahkan menggunakan rune di bagian bawah kotak. Ketika Yi He melihat ini, dia hanya bisa sedikit mengernyit. Pada level mereka umumnya memiliki sarana pelestarian hidup sendiri. Meski mereka tidak memahami mantra rune, mereka bisa dibeli dengan banyak uang. Dan rune ini telah menjadi sarana penyelamat hidup banyak orang, dan mereka tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tapi sekarang, Raja Li benar-benar menggunakan rune tersebut, yang menunjukkan bahwa dia sudah sangat mementingkan Chen Ping. Menonton, bentuk asli naga emas sudah cukup untuk dianggap serius oleh Raja Li. Ledakan, bola cahaya meledak, dan kekosongan bergetar. Chen Ping dikirim langsung ke langit oleh kekuatan mengerikan dari ledakan tersebut, seolah-olah dia telah terlempar ke atas. Sosok Chen Ping dengan cepat menghilang dan menghilang ke langit. Raja Li mendongak, dan akhirnya ada senyuman di sudut mulutnya. Tapi dipaksa dalam situasi seperti itu oleh seorang biksu dari alam tubuh gabungan, itu cukup memalukan. Melihat Chen Ping terpesona, bahkan bayangannya pun menghilang, Gao Bailan dan yang lainnya berteriak gugup. Berdiri, Yi He dan Ji Yun juga mengerutkan kening, dengan putus asa melihat ke arah langit, tapi tidak ada jejak Chen Ping sama sekali. Raja Li yang seperti gunung menatap Yi He saat ini dan berkata, Yi He, menyerahlah dengan patuh, atau seluruh kota kekaisaran iblis akan mati. Yi He memandang Raja Li dengan dingin, dan berkata dengan tegas di matanya, saya tidak akan menyerah, kami. Penduduk kota kekaisaran iblis lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menyerah. Setelah Yi He selesai berbicara, aura amukan mulai keluar dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terus mengembang. Datang, Nona Gao, Nona Liu, saya akan menahan Raja Li sebentar, dan Anda segera pergi dari sini dengan pesawat udara. Isya, Anda juga pergi, dan saya akan memimpin tentara kota kekaisaran iblis untuk menunda Anda. Yi He tahu bahwa dia bukan tandingan Raja Li. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunda waktu dan membiarkan orang lain melarikan diri. Ayah, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Isa menangis dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu tetap tinggal, kamu pasti akan mati, dan kamu mungkin juga dipermalukan. Kamu tidak boleh tinggal, pergilah sekarang, atau akan terlambat, kata Yi He dengan wajah serius. Yi He, apakah kamu masih bermimpi membiarkan orang lain melarikan diri? Seluruh kota kekaisaran iblis dikelilingi olehku. Siapa yang bisa? Bisakah kamu melarikan diri? Setelah Raja Li selesai berbicara,
dia mengangkat kakinya yang besar dan menginjaknya dengan keras. Seperti gempa bumi, seluruh kota Kekaisaran Iblis berguncang, dan barisan pertahanan di luar kota Kekaisaran Iblis. Di bawah kaki Raja Li, roboh dalam sekejap. Melihat ini, wajah Yihe menjadi sangat jelek, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Raja Li telah melampaui imajinasinya. Keduanya berada di alam kesengsaraan tingkat 4. Meskipun ada celah, itu tidak terlalu besar. Namun kini, Raja Li telah membangkitkan jiwa binatangnya, dan kini kesenjangan kekuatan antara Yihe dan Raja Li semakin lebar. Besar. Tepat ketika Yihe sedang kebingungan, tiba-tiba aliran cahaya tampak terbang cepat dari langit. Ketika aliran cahaya semakin dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah Chen Ping. Melihat Chen Ping baik-baik saja, Yihe dan yang lainnya semua senang. Dan Raja Li menatap ke arah Chen Ping dan mendengus dingin, "Wah, kamu sebenarnya jika kamu belum mati, maka aku akan berada di sana. Memberimu tumpangan." Setelah Raja Li selesai berbicara, rune menyala lagi, dan bola cahaya muncul lagi. Melihat adegan ini, Yihe dan yang lainnya menjadi gugup lagi, karena takut Chen Ping akan terpesona lagi. Saat bola cahaya perlahan muncul, Chen Ping mengeluarkan busur Raja Dewa dengan tenang. Ada cahaya keemasan yang menyinari haluan Raja Dewa. Ketika Raja Li melihat Chen Ping mengeluarkan busur Raja Dewa, dia berkata dengan nada menghina, "Apa gunanya mengeluarkan busur Raja Dewa? Kamu tidak bisa menariknya." "Siapa bilang aku tidak bisa menariknya?" Setelah mendengar ini, Chen Ping meraih busur dengan satu tangan dan menarik tali busur dengan tangan lainnya. Dengan pembengkokan busur Shenwang, tali busur ditarik. Melihat Chen Ping menarik busur Raja Dewa, Raja Li tercengang, bahkan bola cahaya yang kental pun tercengang. Tidak peduli, bagaimana ini mungkin? Raja Li tampak bingung. Dia mencoba berkali-kali, tetapi busur Raja Dewa tidak dapat ditarik sama sekali, atau bahkan digerakkan sama sekali. Tapi Chen Ping, seorang biksu Fusion Realm, bisa menarik busur Raja Dewa. Apakah ini terlalu keterlaluan? Ditemani dengan penarikan busur Raja Dewa, panah cahaya muncul, dan cahaya keemasan terus bergerak menuju Raja Dewa di sekelilingnya. Anak panah ringan dari busur menyatu. Bahkan bola cahaya yang dipadatkan oleh Raja Li tiba-tiba menghilang pada saat ini, dan semua cahaya terkumpul di dalamnya. Di panah ringan itu, setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang, aura yang terpancar dari panah cahaya di busur Raja Dewa membuat semua orang gemetar ketakutan. Merasakan aura menakutkan dari busur Raja Dewa, Raja Li mulai panik di matanya, dan tubuhnya yang besar. Bentuknya terus mundur. Pada akhirnya, Raja Li berbalik dan mulai berlari, mengabaikan anak buahnya sama sekali. Raja Li yang setinggi gunung, berbalik dan berlari mundur, meninggalkan puluhan ribu tentara di belakangnya tanpa ada waktu untuk menghindar, dan langsung diinjak-injak sampai mati oleh Raja Li. Ketika Li Xing melihat ini, dia mengejar Raja Li dengan putus asa, tetapi dia terluka dan berjalan pincang, jadi dia tidak bisa mengejar. Penatua Qi hanya bisa menarik Li Xing dan berlari sekuat tenaga. Melihat Raja Li yang melarikan diri, mata Chen Ping biasa-biasa saja, dan tangan yang penuh dengan busur Raja tiba-tiba mengendur. Membuka. Panah cahaya menembus kehampaan dalam sekejap dan menuju ke arah Raja Li. Api yang berkobar menyala di panah cahaya, dan saat Chen Ping menembakkan busur Raja Dewa, dia tiba-tiba. Asal mula api menyebar ke seluruh wajah. Merasakan aura berbahaya di belakangnya, Raja Li segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat panah cahaya membuntuti api yang panjang, Raja Li sedikit panik. Ini adalah panah cahaya yang ditembakkan oleh busur Raja Dewa, dan dia tidak tahan sama sekali, semuanya. Tidak bisa hidup. Raja Li meledak dengan raungan dan langsung mengangkat batu seberat 10.000 ton, mencoba memblokirnya dengan batu besar tersebut. Panah ringan itu, ledakan. Dengan keras, panah cahaya ditembakkan ke batu seberat 10.000 ton itu, memicu ledakan yang mengejutkan. Batu seberat 10.000 ton itu langsung berubah menjadi bubuk, dan nyala api yang tak berujung berjatuhan seperti hujan api. Rambut di wajahku mulai terbakar. Dan di kaki Raja Li, tentara kota Raja Mingli yang tak terhitung jumlahnya juga tewas di bawah hujan api ini. Raja Li terbakar oleh api dan berteriak kesakitan. Seluruh orang itu jatuh ke tanah, berguling terus-menerus, dan akhirnya berhasil memadamkan api di tubuhnya. Api di tubuh Raja Li telah padam,
namun prajuritnya menderita. Tubuhnya yang seperti gunung jatuh ke tanah dan berguling-guling, menghancurkan banyak anak buahnya hingga mati. Di mana para prajurit? Tapi bagaimana Raja Li bisa begitu peduli sekarang? Penting baginya untuk menyelamatkan nyawanya. Chen Ping adalah tubuh asli dari naga emas, yang telah melampaui ekspektasinya, dan sekarang Chen Ping masih bisa menarik busur Raja Dewa, itu terlalu keterlaluan, Raja Li tidak pernah memikirkannya. Setelah memadamkan api di tubuhnya, Raja Li memanjat dengan susah payah, bersiap untuk melarikan diri lagi. Namun busur Raja Dewa di tangan Chen Ping ditarik lagi, dan kali ini, 3 anak panah muncul tepat di busur Raja Dewa. Sebuah panah cahaya tak berujung mengalir di haluan Raja Dewa. Seolah-olah cahaya dari seluruh dunia telah diserap oleh busur Raja Dewa untuk membentuk ketiga anak panah cahaya ini. Melihat busur Raja Dewa di tangan Chen Ping, 3 anak panah ringan tiba-tiba muncul, Raja Li menjadi semakin bingung, dia terus menggerakkan kakinya dan berlari ke depan. Setiap langkah yang Anda ambil, bumi akan berguncang dan gunung-gunung akan berguncang, dan langit akan runtuh. Para prajurit kota Raja Mingli yang datang bersama Raja Li sangat menderita kali ini, banyak dari mereka yang tidak bisa mengelak diinjak-injak oleh Raja Li. Chen Ping mengendurkan jarinya, dan 3 anak panah ringan ditembakkan seketika, tetapi tidak ketiga anak panah ringan tersebut mengarah ke Raja Li. Satu panah cahaya mengarah ke Raja Li, satu panah cahaya mengarah ke Penatuaki, dan panah cahaya lainnya mengarah ke Li Xing. Selama ketiga orang ini mati, pasukan di kota Raja Mingli tidak akan memiliki pemimpin dan dikalahkan sepenuhnya. Ayah, bantu aku. Melihat anak panah ringan mengarah langsung ke arahnya, Li Xing berteriak dengan sedih. Ketika Penatuaki melihat ini, dia juga membuang Li Xing, melompat, dan mengayunkan tubuhnya dengan cepat. Ingin menghindari pukulan ini, tapi panah cahaya itu seperti memiliki mata. Tidak peduli seberapa keras Penatuaki mencoba menghindar, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Saya melihat seberkas cahaya menembus dada Penatuaki, dan ribuan cahaya keemasan terpancar dari tubuh Penatuaki. Datang, tubuh Penatuaki segera meledak dan berubah menjadi hujan darah, bahkan tanpa tubuh. Melihat pemandangan ini, Li Xing sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemah dan dia jatuh ke tanah, terus-menerus meneriakkan ajaran Raja Li. Memiliki, tapi Raja Li tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkan Li Xing? Di mata Li Xing yang ketakutan, dia menyaksikan tanpa daya saat dia ditembus oleh panah cahaya, dan kemudian, melihat putranya telah meninggal, Raja Li menjadi sangat marah dan terus mengaum, tetapi dia tidak punya pilihan selain menahan serangan Chen Ping dengan putus asa. Busur Raja Dewa memang merupakan senjata dewa. Pantas saja banyak orang yang mempertaruhkan nyawanya demi busur Raja Dewa. Sungguh menakjubkan. Melihat kekuatan busur Raja Dewa, Yi He tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, Raja Li tertusuk panah di pahanya, dan dia jatuh ke tanah. Penglihatan di belakangnya juga telah menghilang, dan tubuh besar itu ditarik kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, Raja Li berubah dia menjadi normal orangnya, seukuran orang normal, sementara Chen Ping memegang busur Raja Dewa dan berjalan perlahan kepada Raja Li. Pada saat ini, Chen Ping mengenakan tubuh emas yang sempurna, memegang busur Raja Dewa. Manusia seutuhnya seperti dewa perang dalam baju besi emas, sangat agung. Chen Ping menatap Raja Li, dan Raja Li saat ini seperti ayam jago yang kalah, yang telah lama kehilangan tubuhnya. Dengan kemarahan itu, tanpa terlalu banyak omong kosong, busur Raja Dewa di tangan Chen Ping bersinar terang, dan panah ringan ditembakkan, langsung menuju ke dahi Raja Li. Panah cahaya menembus dahi Raja Li, membunuhnya seketika dan di tempat.